Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. biasa seperti Engkau Tuhan. Betapa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, dan kami mau datang dengan hati bersyukur sebab kami juga mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami, dan Kaulah sumber segalanya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, haleluya, amin. Oh, Yesus Tuhanlah sumber kuat kita.
Tuhan yang terlebih mengenal kami dibanding siapapun ya Bapa yang mengenal kami Tuhan. Bahkan sekalipun kami jauh Tuhan, tapi kasih-Mu Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang
Walaupun di dalam kemenangan Tuhan, Kau selalu ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan sedalam hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu terjauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersama setiap kami Tuhan. Haleluya. Ya Yesus kami tinggikan Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Sebab Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, sebab Kau yang tahu isi hati setiap kami. Kau yang tahu semua hati kami. Hanya Kau yang layak Tuhan, layak menerima segala pujian kami. Kau yang layak.
walaupun semua dunia bergoncang Tuhan, tapi kami percaya, kami tahu Tuhan tidak pernah tergoncangkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan melekat dengan Engkau Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami lebih lagi Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau bawa hati kami, hidup kami, segala apapun yang kami punya Tuhan, kami mau serahkan yang terbaik kepadamu Tuhan. Biar Engkau yang pakai ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus, kuasa tangan-Mu, kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang maupun selamanya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang perkasa, Allah yang selalu memberikan kami kekuatan yang baru, Allah yang selalu memberikan kami harapan yang baru Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu, masa depan kami semuanya indah di tangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berlari Tuhan, untuk menuju ya Bapa tujuan panggilan surgawi Tuhan. Kami mau Tuhan seperti anak panah Tuhan di tangan pahlawan Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bawa bangsa kami juga kepada-Mu Tuhan. Tuhan ampunilah bangsa kami ini Tuhan, pulihkanlah Tuhan. Kami percaya biar kesembuhan terjadi di mana-mana Tuhan, biar pemulihan ekonomi juga terjadi Tuhan. Kami percaya tangan kasih-Mu Tuhan yang menolong bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami serahkan segala aktivitas kami selanjutnya kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita, dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.